Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhat tullab Qismil alami Litarbiyatil islamiyah, nuwasil darasana fi ulumil Qur'an di an natakallama an i'jazil Qur'an. Kalamuna fi i'jazil Qur'an. I'jazil Qur'an, kalimat i'jaz yadullu ala makna al-ajiz. Wa i'jazil Qur'an huwa ja'lul Qur'an an-nas ajizina an ityani bimithlihi. Jadi i'jazil Qur'an adalah dari kata ajzun. Al-ajzu itu artinya ketidakberdayaan. Yang dimaksudkan adalah Al-Quran membuktikan ketidakberdayaan. Sekali lagi, Al-Quran membuktikan ketidakberdayaan manusia untuk mendatangkan seperti Al-Quranul Karim, atau untuk merespon tantangannya. Allah Subhanahu wa ta'ala atau Al-Quranul Karim telah menantang siapapun yang meragukan bahwa Al-Quran datangnya dari Allah untuk mendatangkan seperti Al-Quran 30 juz, dan diperintahkan untuk mencari penolong, berkolaborasi dengan siapapun yang mampu diajak berkolaborasi. Dikatakan fa'tu bimithlih, datangkanlah semisalnya. Ternyata sampai detik ini tidak ada yang mampu untuk meresponnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan tantangannya menjadi am yaquluna iftara qul fa'tu bi asyri suwari mithlihi muftarayat, dalam surat Hud. Kalau kalian ragu-ragu, mereka berkata bahwa Muhammad memalsukan Al-Quran, mengatakan dari Allah padahal dari dirinya. Quran mengatakan qul fa'tu bi asyri mithli muftarayat, datangkanlah 10 surat semisalnya yang dibikin-bikin. Fa illam yastajibu lakum, kalau mereka tidak mampu mendatangkan, fa'lamu annama unzila bi ilmillah, maka ketahuilah kalau mereka tidak mampu mendatangkan 10 surat, sesungguhnya memang Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika mereka tidak mampu, diturunkan pula menjadi 1 surat. Diturunkan menjadi 1 surat. Ternyata juga tidak mampu. Allah mengatakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kalian masih dalam keraguan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, datangkanlah 1 surat. Ternyata 1 surat yang isinya cuma 3 ayat, seperti inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbikal har inna syani'aka wal abtar, mereka toh juga tidak mampu untuk menandinginya. Dikatakan mukjizat kalau di situ ada tantangan. Yang kedua, yang ditantang memiliki potensi untuk itu.
tapi ternyata nggak mampu. Nah, di sini orang-orang kafir ingin membuktikan bahwa Quran itu palsu, bukan wahyu. Mereka melakukan berbagai macam peperangan, berbagai macam usaha, dan gagal terus. Kemudian ditunjukkan cara yang paling mudah. Kalau memang Quran itu palsu, paling mudah untuk membuktikan. Quran itu kan mereka katakan omongan manusia. Dan Quran itu kan susunannya dari huruf hijaiyah. Dan mereka jago bahasa Arab. Silahkan Anda bikin tandingannya. Karena kalau Quran itu bukan dari Allah, maka Quran itu dalam ruang lingkup kemampuan manusia. Maka datangkanlah tandingannya. Semuanya atau 10 surat atau 1 surat. Ketika terbukti tidak mampu mendatangkan, maka terbukti kalau Quran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara semuanya, kemukjizatan Al-Quran dilihat dari berbagai sisi. Sisi kontennya, sisi bahasanya, dan kontennya dari sisi syariatnya, sisi akhlaknya, sisi adabnya, sisi ilmunya. Al-Quranul Karim 30 juz berisi ilmu yang dahulu dan ilmu sekarang. Berisi ilmu-ilmu yang tidak mungkin dicapai oleh akal manusia, oleh intuisi manusia, oleh pemikiran manusia. Karena bersifat gaib. Dan tidak ada yang tahu gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada berita yang akan datang, yang akan terjadi, dan waktu itu belum terjadi. Dan setelah itu terjadi. Menceritakan kisah-kisah yang begitu rigid, yang begitu rincinya pada masa dulu. Dan gak mungkin seorang yang tidak pernah belajar, tidak pernah membaca, tidak pernah menulis, tiba-tiba menceritakan cerita yang sangat rigid. Seperti kisah Dzulqarnain, kisah Ashabul Kahfi, tentang Isra dan Mi'raj, yang kemudian dibenarkan oleh orang-orang yang pernah belajar tentangnya. Al-Quran mukjizat. Karena di dalamnya ada kata-kata yang sangat runtut. Padahal Quran diturunkan sedikit-sedikit selama 23 tahun. Tapi ketika kita baca, tidak kelihatan kalau turunnya sedikit-sedikit. Dan begitu rapi dan indahnya. Tidak ada pertentangan antara satu dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau Quran itu datang dari selain Allah, niscaya mereka mendatangkan ikhtilafan katsira, perselisihan yang sangat banyak, pertentangan kontradiktif yang sangat banyak, tapi ternyata tidak ada. Saudara semuanya, kemukjizatan Al-Quran di dalamnya ada kemukjizatan balaghah, bahasa yang sangat tinggi. Coba kita lihat. Ada kisah yang panjang dan indah seperti lengkap. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Dan yang lainnya cuma disebut nama. Tapi rinci hanya ada dalam satu surat Yusuf. Dan kisah itu jauh terjadi sebelum Rasulullah SAW. Dan ternyata dibenarkan oleh Ahlul Kitab. Di dalam Al-Quran ada kisah yang pendek dalam satu tempat, rinci dalam tempat yang lainnya. Dan semuanya benar, seperti kisah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian
Ada kemukjizatan secara ilmiah. Dan manusia baru mengetahui kebenaran, bukti kebenaran mukjizat tersebut setelah 1000 tahun lebih. Contohnya, teori Big Bang. Yang Allah mengatakan, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqa fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in hayyin afala yu'minun. Apa mereka tidak perhatikan bahwa bumi itu dulu satu, langit dan bumi itu satu. Kemudian kami belah. Jadi dulu alam semesta satu, kemudian Allah belah menjadi bintang, menjadi bumi, menjadi langit. Kemudian juga tentang haid itu berbahaya ketika ada hubungan seksual. Bertahun-tahun ada orang yang meneliti, kemudian bangga mengatakan, aku telah menemukan kenapa haid itu, wanita yang haid tidak boleh dikumpulin, karena itu penyakit. Seorang ibu-ibu mengatakan apa? Kami sudah tahu jauh sebelumnya. 1400 tahun yang lalu. Allah mengatakan, wa yas'alunaka 'anil mahyid. Qul huwa adzam fa'tazilun nisaa fil mahyid. Mereka bertanya tentang haid. Katakanlah haid itu gangguan. Maka hindarilah wanita untuk mengumpulinya selama masa haid. Saudara semuanya, di Makkah Al-Mukarramah ada lembaga internasional namanya Lembaga I'jazul Quran. Lembaga I'jazul Quran yang memaparkan temuan-temuan ilmiah yang ikut serta dalam melakukan penelitian. Puluhan daripada ulama-ulama, profesor dan lainnya, yang kesimpulannya persis seperti yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim. Dan Abdul Daim Al-Kahil, seorang ulama Syria yang luar biasa, sering menemukan berbagai hal tentang kemukjizatan Al-Quran dalam penelitian ilmiahnya. Contohnya, ketika bicara was-sama'i wat-tariq, wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqib. Jadi at-tariq itu ngetuk itu loh. Kayak ngetuk pintu dengan keras. Ternyata itu adalah bintang. Dan baru saja ditemukan bahwa di langit sana ada memang bintang yang suaranya seperti ketukan. Dan itu baru saja ditemukan. Isyarat-isyarat ilmiah di dalam Al-Quran begitu banyaknya. Contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, balil insanu ala nafsi basirah walau alqa ma'adhirah. Bahkan manusia itu tahu dirinya itu dusta atau jujur, walaupun banyak memberikan alasan. Menunjukkan manusia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Dan itu benar. Maka kemudian ditemukan deteksi orang itu dusta atau benar dalam omongannya. Allah mengatakan, bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bahkan Allah mampu untuk menyamakan bananah. Menyamakan apa? Sidik jari seorang. Untuk menunjukkan kalau Allah mau sidik jari manusia disamakan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin membedakan. Maka tidak ada sidik jari yang sama. Contohnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ka'annama yas'atu fis sama wa man yurid ayudillahu yaj'al sadrahu dhayyiqan harajan ka'annama yas'atu fis sama. Dan siapa yang Allah kehendaki untuk disesatkan,
Allah jadikan dadanya sempit seperti naik ke langit. Jadi semakin atas, oksigen semakin kecil, maka orang sesak dada. Itu semuanya, saudara semuanya, disampaikan oleh seorang ummi yang tidak pernah menulis, tidak pernah mencatat, tidak pernah membaca, tiba-tiba mendatangkan kitab yang begitu sempurnanya. Itu menunjukkan bahwa Al-Quranul Karim datang dari Allah. Mustahil manusia bisa mendatangkannya. Kemudian ada juga Al-Asma'i, seorang ahli bahasa, ingin meniru Quran, ingin menandingi Quran. Ketika ada seorang membaca, waqila ya ardub la'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma' wa qudhiyal amr wastawat 'alal judiyyi wa qila bu'dal lil qaumidz zalimin. Waqila dikatakan ya ardub la'i, wahai bumi telan airmu, wa ya sama'u aqli'i, wahai langit berhentilah keranmu, wa ghidhal ma', maka air pun asat, kering, wa qudhiyal amr, dan diputuskan segala perkara, wa qudhiyal wastawat 'alal judiyyi, dan merapatlah kapal itu di atas gunung Judi, wa qila bu'dal lil qaumidz zalimin, dan dikatakan celakalah orang-orang yang zalim. Ini kalau dinarasikan manusia panjang banget. Jadi begitu cepatnya air susut, hujan berhenti, yang dari bawah berhenti, dan gunung merapat dengan kalimat yang pendek. Maka Asma'i kemudian pasrah. Dan di antara kemukjizatan Al-Quran adalah mendatangkan syariat, di mana syariat yang dicela oleh orang kafir maka keunggulannya. Contohnya masalah Buddha, masalah perceraian, masalah poligami. Contohnya, orang mencela poligami, padahal poligami itu indah banget. Poligami itu bukan syariat dan bukan sunnah. Tapi bagaimana bersyariat dan bersunnah dalam berpoligami. Orang yang tidak membutuhkan jangan diprovokasi. Dan orang yang memerlukan solusi poligami, maka jangan dihalang-halangi. Coba kita lihat. Kalau ini diterapkan indah banget. Tidak ambisi berpoligami, tapi sering poligami, atau banyak hal poligami menjadi jalan keluar. Coba sekarang, kalau istrinya sakit, kemudian suaminya ingin punya anak, dan istrinya nggak bisa, bagaimana kondisinya? Apakah diceraikan kemudian nikah lagi? Ataukah lebih baik tetap sayang dengan istri pertama dan menambah satu dalam rangka mendapatkan anaknya? Atau ketika istrinya sakit, apakah ditinggalkan begitu saja? Atau lebih baik dia menikah untuk memelihara istri yang pertama? Dan banyak hal. Dan itu indah banget. Contohnya kisos, itu bukan kejam, tetapi memperlakukan pelaku tindak pidana dengan kelakuan pidananya. Coba kalau semua orang tahu, ketika dia melakukan tindak pidana akan diperlakukan seperti kelakuannya, niscaya orang berhenti. Dan kalaupun dilakukan satu orang, yang lainnya kemudian taubat atau tidak berani melakukannya. Dan kalaupun mau dilakukan, maka yang penting kepuasan keluarga korban. Setelah itu dianjurkan untuk maafkan ketika pelaku tindak pidana sudah menyesal. Saudara semuanya, inilah kemukjizatan Al-Quranul Karim. Dan masih banyak sekali dari sisi bahasa, dari sisi syariat, dari sejarah, dari sisi ilmiah, dari sisi hukum. Semuanya indah. Dan itu menunjukkan bahwa Quran memang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mustahil manusia bisa menandinginya. Dan Rasul sendiri pun mengatakan, Quran bukan dari saya. Coba kalau Rasul mengatakan Quran dari saya, mungkin dipercaya. Tapi Rasul tidak mau ingin berdusta dengan Allah. Bahkan dalam Al-Quran banyak sekali teguran keras kepada Rasulullah.
Kalau Quran datang dari manusia, dari Muhammad, nggak mungkin menegur dirinya. Tapi memang beliau hanya sebagai penyampai. Demikian saudara semuanya. Dan mudah-mudahan Anda bisa membaca buku-buku tentang I'jazul Quran yang diterbitkan oleh Lembaga Kemujizatan Al-Quran. Mudah-mudahan Anda juga bisa membaca kemujizatan Al-Quran dalam bukunya Manak Koton, Mabahith fi Ulumul Quran, dan buku-buku yang lain, Saleh Subhi, Syekh Qardawi, dan lainnya, sangat banyak sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.